Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kloter 1 dengan anggota saya Sri Rahayu dengan NIM 22242200072. Saya Yusrul Hafifah dengan NIM 222422078. saya Siawali Milani dengan NIM 222422067. Saya Hayati Nufus dengan NIM 222422028. Saya Marida Julianti dengan NIM 222422093. Di sini kami akan membuat video praktikum ekologi umum dengan judul Pengenalan Alat dan Pengukuran Faktor Lingkungan. Selamat menyaksikan! Pada pos pertama terdapat 3 alat, yaitu luxmeter, soilmeter, dan anemometer. Pada pembahasan kali ini, luxmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya atau tingkat pencahayaan di suatu tempat. Fungsinya mengukur intensitas cahaya dengan prinsip kerja mengubah intensitas cahaya yang datang menjadi arus listrik. Langkah-langkah penggunaan luxmeter adalah: pertama, nyalakan alat dengan menekan tombol power. Kedua, pilih range pengukuran sesuai dengan kebutuhan. Range pengukuran biasanya terdiri dari A, B, dan C. Ketiga, letakkan sensor pada sumber cahaya atau permukaan yang akan diukur intensitasnya. Keempat, baca hasil pengukuran pada layar panel LCD. Kelima, jika sudah selesai digunakan, matikan alat dengan menekan tombol power. Untuk perawatan, alat yang perlu diperhatikan adalah sensornya, karena sensor ini bersifat sangat sensitif. Sensor ini harus diamankan pada tempat yang aman, sehingga sensor ini dapat terus berfungsi dengan baik. Kedua, baterainya perlu diganti apabila dalam layar panel menunjukkan kata lowbat atau gambar baterai. Cara mengganti baterai dengan membuka tutup baterai yang ada di belakang. Kemudian, mencopot baterai yang habis, lalu menggantinya dengan yang dapat digunakan. Baterai yang digunakan adalah baterai dengan tegangan 9 volt. Alat selanjutnya yaitu anemometer. Anemometer yaitu alat pengukur kecepatan angin yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika dalam perkiraan cuaca. Alat ini yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin. Fungsi anemometer dapat digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan juga dapat menentukan arah mata angin. Cara penggunaan anemometer yaitu: 1. Posisikan anemometer pada kondisi vertikal, bisa dipegang atau diletakkan pada bidang yang tetap, yaitu penyangga, agar alat tetap dalam keadaan stabil. Kedua, pada saat bersamaan, secara otomatis kecepatan angin akan dimunculkan dalam speedometer. Kemudian, catat hasil pengukurannya. Cara merawat alat anemometer yaitu: pertama, bersihkanlah droplet atau serpihan material pengotor seperti debu, tanah, ataupun embun agar anemometer tetap terjaga akurasinya. Kedua, lakukan testing pada perangkat anemometer secara berkala, minimal 6 bulan sekali. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah sensor masih dalam keadaan baik atau tidak. Ketiga, gantilah baterai anemometer secara berkala, tergantung jumlah pemakaian. Selain itu, hindarkan perangkat dari benturan dengan benda keras. Selanjutnya yaitu soil tester. Soil tester merupakan sebuah alat untuk kontrol kelembaban tanah, berfungsi untuk mengatur keasaman tanah atau pH tanah. Cara penggunaannya yaitu: 1. Siapkan baterai 9 volt sebagai tenaga atau power untuk mengoperasikan alat. Buka bagian belakang alat sebagai tempat baterai secara berhati-hati. Pasang baterai dan jangan lupa sesuaikan dengan kutub min dan plusnya. Kedua, nyalakan tombol on. Sesuaikan posisi saklar yang berada di bagian belakang alat. Jika mau mengatur suhu, geser saklar ke posisi huruf yang menunjukkan derajat Celcius. Dan jika mau mengukur keasaman pH tanah, atur saklar ke posisi pH. Sebelum ditancapkan ke tanah, pastikan batang probe dalam keadaan bersih dan buka tutup atau pelindung probe berwarna putih. Pastikan jika tanah dalam keadaan keras atau padat, harus digemburkan dahulu. Usahakan jangan langsung menancapkan ke tanah jika tanah dalam keadaan keras atau kompak. Setelah pemakaian, bersihkan alat dengan aquades dan dielap dengan menggunakan kain bersih dan lembut atau menggunakan flanel. Bisa dengan tisu. Simpan di tempat yang kering. Selanjutnya, pada pos 2 terdapat alat insect net, plankton net, dan binokuler. Pengertian dari insect net atau jaring serangga merupakan alat untuk pengambilan serangga udara. Jaring serangga dibuat dari bahan yang ringan dan kuat, yaitu kain kasa dan belacu. Panjang tangkai jaring sekitar 75-100 cm. Mulut jaring terbuka dengan garis tengah 30 cm. Bingkai lingkaran terbuat dari kawat yang keras dan kuat. Panjang kantong kain kasa sekitar 2 kali panjang garis tengah lingkaran mulut jaring. Adapun fungsi dari insect net ini yaitu jaring digunakan untuk menangkap serangga yang aktif terbang.
Cara penggunaan InsekNet yaitu dengan dua cara, yaitu mengayunkan pada serangga dan menyapukan di sekitar pertanaman. Adapun cara perawatan InsekNet. Nah, ini dia beberapa cara perawatannya, yaitu dengan melakukan pembersihan. Bersihkan jaring secara teratur untuk menghilangkan debu, kotoran, dan sisa-sisa tanaman yang dapat menghalangi cahaya dan udara masuk. Gunakan sikat lembut atau semprotan air tekanan rendah. Selanjutnya yaitu dengan melakukan perbaikan. Periksa jaring secara berkala untuk memastikan tidak ada sobekan atau lubang. Jika ada kerusakan, perbaiki atau ganti yang rusak segera. Selanjutnya yaitu dengan melakukan penggantian. Jaringan insekta dapat mengalami keausan seiring waktu. Mempertimbangkan untuk mengganti jaring yang sudah sangat lama atau rusak parah. Selanjutnya yaitu ada plankton net. Plankton net merupakan jaring dengan mesh size yang disesuaikan dengan plankton. Jaring plankton net biasa terbuat dari nilon, umumnya berbentuk kerucut dengan berbagai ukuran, tetapi rata-rata panjang jaring adalah 4-5 kali diameter mulutnya. Adapun fungsi dari jaring plankton net ini untuk menyaring air serta plankton yang berada di dalamnya. Adapun cara penggunaan, yaitu dengan pengambilan sampel menggunakan plankton net dengan dilakukan dengan cara menurunkan plankton net ke perairan. Selanjutnya, plankton net ditarik ke atas dengan kecepatan konstan, dengan ditarik dari kedalaman ke permukaan air. Selanjutnya yaitu ada perawatan plankton net, yaitu dengan dilakukan pembersihan. Setelah penggunaan, cuci plankton net dengan air tawar untuk menghilangkan residu plankton dan material lain yang memungkinkan menempel. Lalu, gunakan sikat lembut jika diperlukan untuk membersihkan kantong net. Terus, keringkan dengan baik, pastikan plankton net benar-benar kering sebelum penyimpanan. Kondisi lembab dapat menyebabkan pertumbuhan jamur atau kerusakan pada material jaring. Lalu, periksa kerusakan, inspeksi rutin plankton net untuk memastikan tidak ada sobekan atau kerusakan pada jaring. Jika ada kerusakan, perbaiki atau ganti bagian yang rusak segera. Lalu, simpan plankton net di dalam tempat yang kering dan terlindungi dari sinar matahari. Hindari penyimpanan di tempat yang lembab atau panas yang berlebihan. Selanjutnya yaitu ada binokuler. Binokuler adalah teropong yang berfungsi untuk melihat benda yang jauh agar tampak lebih dekat dan terlihat jelas. Teropong binokuler terdiri atas dua pasang lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa okuler dan dua pasang prisma kaca suku siku sama kaku. Sepasang prisma yang diletakkan berfungsi untuk membelokkan arah cahaya dan membalikkan bayangan. Adapun cara penggunaan binokuler yaitu dengan membuka tutup lensa di kedua sisi binokuler jika mereka ada. Lalu fokuskan gambar melihat melalui binokuler ke objek yang ingin Anda amati. Putar roda pemfokus yang biasanya terletak di tengah binokuler hingga objek yang Anda amati menjadi tajam dan jelas. Ini akan mengatur fokus binokuler sesuai dengan jarak objek tersebut. Lalu perhatikan lingkaran pandang atau field of view. Lalu pindahkan binokuler sesuai kebutuhan. Anda dapat mengarahkan binokuler ke berbagai arah dengan menggerakkan tangan Anda. Pastikan untuk tetap stabil dan hindari getaran saat melihat. Lalu kurangi cahaya terang jika Anda melihat objek yang sangat terang seperti matahari dan mempertimbangkan penggunaan filter atau penutup lensa untuk melindungi mata Anda. Yang terakhir, simpan binokuler dengan aman. Setelah digunakan, simpan binokuler di tempat yang aman, biasanya dalam sarung pelindung, untuk melindungi lensa dan mencegah kerusakan. Adapun cara perawatan teropong binokuler, yaitu dengan melakukan pembersihan lensa. Gunakan sikat lensa atau semprotan udara tekanan rendah untuk menghilangkan debu dan kotoran dari lensa tersebut. Gunakan kain microfiber yang bersih dan lembut untuk membersihkan lensa. Hindari menggosok lensa dengan bahan kasar yang dapat menyebabkan goresan. Lalu, memeriksa kondisi. Nah, periksa secara rutin untuk memastikan bahwa tidak ada bagian yang longgar atau rusak pada teropong. Pastikan baut, pegangan, dan bagian lainnya tetap dalam kondisi baik dan kencang. Lalu, taruh penyimpanan yang tepat, seperti simpan teropong dalam tempat yang kering, bersih, dan terlindungi dari sinar matahari langsung. Gunakan penutup lensa saat tidak digunakan untuk melindungi lensa dari debu dan goresan.
Lalu perlindungan dari cuaca buruk. Pada pos ketiga ini, kita akan membahas alat pengukuran dari kertas lakmus, pH indikator, dan juga refraktometer. Pertama, kita akan membahas kertas lakmus terlebih dahulu. Kertas lakmus adalah salah satu media pengukuran yang berbahan dasar dari kertas dan bahan kimia yang akan berubah warna jika ditetesi atau dicelupkan ke dalam suatu larutan asam atau basa. Nah, fungsi dari kertas lakmus ini itu adalah sebagai indikator untuk mengetahui bahan yang akan kita uji ini memiliki sifat yang asam atau memiliki sifat yang basa. Kemudian, cara penggunaannya cukup simpel teman-teman, karena kita hanya perlu satu, siapkan bahan atau larutan yang akan diuji dengan cara memasukkan larutan tersebut ke dalam gelas kimia. Nah, lalu celupkan sebagian badan dari kertas lakmus merah dan lakmus biru ke dalam larutan yang ada di dalam gelas kimia. Seperti ini. Nah, yang ketiga, kemudian amati perubahan warna apa yang terjadi pada kedua kertas lakmus tersebut. Jika kertas lakmus tersebut berubah warna menjadi merah, itu artinya larutan tersebut memiliki sifat yang asam. Begitu sebaliknya, jika kertas lakmus tersebut berubah menjadi warna biru, artinya larutan tersebut bersifat basa. Seperti itu. Nah, cara perawatannya juga cukup simpel teman-teman, karena kita hanya menyimpan kertas lakmus ini di tempat yang jauh dari bahan-bahan cair dan bahan yang mudah terbakar. Kita akan membahas pH indikator. Nah, pH indikator atau indikator pH universal merupakan senyawa yang berubah warna dalam larutan pada rentang nilai pH yang sempit, yaitu memiliki warna standar yang berbeda-beda untuk setiap nilainya. Nah, rentang pH ini antara 1 hingga 14. Fungsi dari pH indikator universal atau pH indikator ini untuk memeriksa derajat keasaman atau tingkat keasaman suatu zat secara akurat. Cara penggunaannya pun tidak jauh berbeda dari kertas lakmus. Pertama, ambil kertas pH indikator secara hati-hati dan usahakan tidak menyentuh zat warna pada indikator. Kemudian yang kedua, masukkan pH indikator ke dalam cairan larutan yang ada di dalam gelas kimia. Masukkan, kemudian tunggu hingga beberapa menit untuk memastikan zat larutan ini menempel pada kertas pH. Kemudian angkat dan keringkan kertas pH ini mulai dari 4 sampai 5 menit. Kemudian bandingkan kadar zat yang terdapat pada kertas pH ini dan tentukan indikator mana yang cocok dengan warna yang dihasilkan pada kertas pH indikator. Seperti itu. Nah, cara merawatnya juga cukup simpel teman-teman, karena hanya simpan kertas pH indikator pada lemari penyimpanan dan jauhkan dari bahan cair dan bahan yang mudah terbakar. Pembahasan yang ketiga yaitu alat ukur refraktometer. Refraktometer ini merupakan alat pengukur salinitas dengan mengukur indeks pembiasan pada cairan yang digunakan untuk mengukur kadar garam dalam suatu larutan. Nah, fungsi dari refraktometer ini yaitu untuk mengetahui dan mengukur kadar garam atau konsentrasi bahan atau zat terlarut dengan satuan persen. Nah, cara penggunaannya juga tergolong mudah, karena pertama, siapkan refraktometer dan larutan yang akan diukur kadar garamnya. Kemudian, kedua, klik start pada bagian kanan tombol hingga muncul tampilan huruf LLL. Nah, yang ketiga ini, klik 0 hingga muncul tampilan 000. Kemudian, tuangkan larutan dengan menggunakan pipet tetes hingga sink pada refraktometer ini tertutup penuh. Nah, yang kelima, klik tombol 0. Satu kali lagi untuk mengetahui kadar garam dari suatu larutan dengan satuan persen. Nah, kemudian angka yang muncul pada layar monitor tersebut merupakan jumlah kadar garam yang ada pada larutan tersebut. Nah, cara perawatannya juga cukup dibilang mudah, karena pertama, kita harus menjaga alat tersebut dalam keadaan kering dan suhu ruangan harus dalam keadaan baik untuk menjaga dari tumbuhnya jamur. Yang kedua, jika pengukuran telah selesai digunakan, alat tersebut harus dibersihkan dengan tisu kering, terutama pada bagian seng refraktometer tadi. Kemudian disimpan dalam kotak kayu. Nah, yang ketiga ini sangat penting, harus dikalibrasi setiap kali penggunaan refraktometer dengan memastikan pembacaan baseline itu harus tetap 0, agar pengukuran berikutnya itu harus tetap akurat teman-teman. Seperti itu. Alat yang terdapat pada pos 4 yaitu pertama neraca analitik. Neraca analitik merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa zat dalam jumlah kecil, biasanya dalam satuan miligram atau mikrogram. Neraca analitik biasanya dilengkapi dengan sistem pembacaan digital, sehingga lebih praktis dan dapat meminimalkan kesalahan dalam pembacaan hasil penimbangan. Fungsi dari neraca analitik ini yaitu sebagai alat bantu untuk mengukur massa seperti zat padat dan zat cair dengan rentang submiligram. Cara penggunaan neraca analitik: pertama, sambungkan alat dengan sumber listrik dan tunggu beberapa menit. Kedua, tekan tombol on untuk menghidupkan timbangan. Kemudian, tunggu hingga display menunjukkan angka 0,000 gram. Ketiga, letakkan wadah bahan seperti gelas arloji di atas neraca. Keempat, tekan tombol tab untuk mengubah angka menjadi 0 pada neraca. Kelima, letakkan zat yang akan ditimbang pada bagian wadah timbangan. Keenam, baca dan catat nilai yang tertera pada layar monitor neraca. Cara perawatan neraca analitik yaitu: pertama, matikan neraca setelah selesai digunakan. Kedua, putuskan sambungan perangkat dari sumber tegangan dengan cara melepaskan kabel power dari stop kontak. Ketiga, bersihkan neraca secara berkala dari debu dan kotoran menggunakan kuas atau kain.
Keempat, letakkan neraca analitik pada meja timbang, meja yang kokoh atau tempat yang datar. Kelima, simpan pada tempat yang sejuk dan jauhkan dari sinar matahari secara langsung. Keenam, hindari meletakkan suatu barang di atas neraca jika sedang tidak digunakan. Alat kedua yaitu hygrometer. Hygrometer merupakan alat yang digunakan untuk menentukan kadar kelembapan atmosfer sehingga menunjukkan kelembapan relatif. Alat ini mampu menunjukkan kandungan dari suatu kelembapan udara, kelembapan mutlak, atau keduanya. Fungsi hygrometer yaitu sebagai alat untuk mengukur kelembapan pada suatu ruangan. Cara penggunaan hygrometer: yang pertama, letakkan hygrometer pada suatu ruangan. Kedua, tunggu beberapa saat. Ketiga, baca skala yang ditunjukkan pada monitor. Keempat, skala kelembapan biasanya ditandai dengan huruf H, sedangkan pada suhu ditandai dengan derajat Celcius. Cara perawatan hygrometer yaitu: pertama, setelah alat dipakai, segera bersihkan kaca dari kotoran yang mungkin menempel menggunakan kain. Usapkan kain tersebut secara perlahan. Kedua, simpan hygrometer dalam wadah penyimpanan. Ketiga, periksa keadaan hygrometer secara berkala. Dan keempat, monitor pada hygrometer tidak boleh disentuh ataupun dicuci agar tidak rusak. Alat ketiga yaitu meteran roll. Meteran roll atau disebut juga pita ukur merupakan alat ukur panjang yang berbentuk bulungan dengan rentang panjang yang bervariasi antara 5 hingga 50 meter. Fungsi dari meteran roll ini sebagai alat untuk mengukur panjang suatu jarak maupun objek. Cara penggunaan meteran roll yaitu: pertama, tentukan objek yang akan diukur. Kedua, rentangkan meteran dari ujung hingga ujung objek yang akan diukur. Ketiga, tarik meteran seluas mungkin lalu baca hasil panjang jarak tersebut. Cara perawatan meteran roll yaitu: pertama, bersihkan meteran roll sebelum dan sesudah digunakan. Kedua, pastikan meteran tersebut tidak kusut. Ketiga, simpan meteran roll pada tempat tertutup seperti loker atau lemari. Dan yang terakhir, hindari penumpukan saat meletakkan meteran roll. Pada pos 5 terdapat, yang pertama ada secidis. Secidis ini adalah alat yang digunakan dalam limnologi dan oseanografi untuk mengukur kejernihan atau transparansi air. Alat ini terdiri dari sebuah cakram berwarna putih atau hitam yang dicelupkan di dalam air hingga tidak terlihat lagi, dan kemudian diukur kedalaman di mana cakram tersebut tidak terlihat. Nah, pengukuran ini memberikan indikasi tentang tingkat kejernihan air. Selanjutnya adalah fungsi dari secidis. Fungsi utama secidis adalah untuk mengukur tingkat kejernihan air yang dapat memberikan informasi penting tentang kualitas air dan kondisi ekosistem perairan. Pengukuran ini digunakan untuk: yang pertama, untuk memantau kualitas air dalam studi limnologi dan juga oseanografi. Yang kedua, untuk menilai efek sedimentasi, polusi, dan pertumbuhan alga pada kualitas air. Yang ketiga, untuk mengukur produktivitas plankton dalam perairan. Yang keempat, untuk menentukan tingkat penetrasi cahaya di dalam air yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman air. Selanjutnya adalah cara penggunaan secidis. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menggunakan secidis. Yang pertama, siapkan secidis. Pastikan secidis itu bersih dan bebas dari kotoran atau dari tumpahan minyak. Yang kedua, pilih lokasi pengukuran. Tentukan lokasinya itu ada di perairan yang ingin diukur. Yang ketiga, celupkan secidis. Masukkan secidis ke dalam air perlahan hingga tidak terlihat lagi. Dan selanjutnya, catat kedalaman air. Dan yang keempat, rekam data. Catat hasil pengukuran termasuk tanggal, waktu, dan lokasi pengukuran. Data ini penting untuk pemantauan jangka panjang dan hasil analisisnya. Dan selanjutnya adalah cara perawatan secidis. Untuk menjaga kualitas dan keakuratan secidis perlu dilakukan adanya perawatan secara rutin seperti: yang pertama, bersihkan secidis setelah digunakan dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran atau residu. Yang kedua, simpan secidis di tempat yang kering dan terlindungi dari sinar matahari langsung atau panas. Yang selanjutnya, yang ketiga, periksa secidis secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau deformasi yang dapat memengaruhi hasil pengukuran. Dan yang keempat, pastikan untuk mengganti secidis jika terjadi kerusakan yang signifikan atau jika sudah tidak terlalu aus. Alat selanjutnya yaitu termometer raksa. Termometer raksa adalah alat pengukur suhu yang menggunakan raksa atau merkuri sebagai zat penunjuknya. Merkuri adalah zat yang memiliki karakteristik perluasan yang teratur seiring perubahan suhu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu dengan akurasi yang tinggi. Selanjutnya, fungsi termometer raksa. Termometer raksa digunakan untuk mengukur suhu dengan tingkat akurasi yang tinggi dan biasanya digunakan dalam laboratorium, industri, ataupun di lingkungan di mana ketepatan pengukuran suhu sangat penting. Fungsi utama termometer raksa ialah untuk memberikan pengukuran suhu yang akurat. Selanjutnya adalah cara menggunakan termometer raksa. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menggunakan termometer raksa. Yang pertama, pastikan termometer dalam keadaan bersih dan bebas dari kontaminasi. Yang kedua, pegang termometer pada tangkai atau pegangan untuk menghindari kontak langsung dengan raksa.
Yang ketiga, letakkan termometer pada titik yang akan diukur suhunya. Pastikan termometer berada dalam keadaan seimbang. Dan yang keempat, tunggu beberapa saat hingga raksa dalam tabung merespon perubahan suhu dan mencapai suhu setara dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, baca skala termometer di mana garis raksa berhenti, yang dimana itu menunjukkan suhu saat benda tersebut diukur. Selanjutnya adalah cara perawatan termometer raksa. Berikut adalah beberapa tips perawatan termometer raksa. Yang pertama, pastikan termometer selalu dalam keadaan bersih. Bersihkan dengan lembut menggunakan kain bersih dan lembab jika diperlukan. Yang kedua, termometer raksa sangat rentan terhadap guncangan dan benturan. Oleh karena itu, selalu pegang dengan hati-hati dan hindari agar termometer tidak terjatuh. Yang ketiga, simpan termometer dalam posisi tegak lurus untuk menghindari kerusakan pada raksa hingga suhu ekstrim yang dapat merusak termometer. Yang keempat, untuk memastikan keakuratan termometer, raksa tentu perlu dikalibrasi secara berkala oleh ahli yang berpengalaman. Dan yang selanjutnya, jika termometer rusak atau terjadi kebocoran raksa, segera gantilah dengan termometer yang baru dan aman. Selanjutnya adalah kaca pembesar atau loop yang disebut juga dengan lensa pembesar. Adalah sebuah alat optik yang digunakan untuk memperbesar objek atau teks yang sulit dibaca dengan mata telanjang. Kaca perbesar ini terdiri dari satu atau beberapa lensa yang dirancang untuk memfokuskan cahaya dan menghasilkan gambar yang lebih besar. Fungsi dari kaca pembesar atau loop ini adalah untuk memperbesar objek atau teks sehingga orang dapat melihatnya dengan lebih jelas. Yang dimana hal itu berguna dalam berbagai konteks seperti membaca teks kecil, memeriksa detail dalam kerajinan atau ilmu pengetahuan, dan dalam dunia kedokteran untuk memeriksa jaringan atau organ secara lebih rinci. Selanjutnya yaitu cara penggunaan kaca pembesar atau loop atau bisa disebut juga dengan lensa pembesar. Dimana yang pertama, pegang kaca pembesar dengan tangan yang nyaman, biasanya dengan satu tangan atau di atas lensa dengan satu tangan di bawahnya. Yang kedua, tempatkan kaca pembesar di atas objek atau teks yang ingin Anda perbesar. Yang ketiga, sesuaikan jarak antara kaca perbesar dengan objek sehingga gambar menjadi tajam dan berfokus. Yang keempat, fokus dengan menggeser kaca pembesar ke atas atau ke bawah sesuai kebutuhan. Yang kelima, melihat melalui lensa perbesar dengan mata yang tidak digunakan untuk membaca objek. Dan yang selanjutnya adalah cara penyimpanan kaca pembesar. Yang pertama, simpan kaca pembesar atau loop dalam tempat yang bersih dan bebas debu untuk menjaga kejernihan lensa. Yang kedua, lindungi loop atau lensa dari goresan dengan menyimpannya dalam wadah yang sesuai atau dalam kantung khusus. Dan yang ketiga, hindari menyimpan kaca pembesar atau loop di tempat yang terlalu panas atau terlalu dingin, serta jauh dari sinar matahari langsung yang dapat merusak lensa. Sekian dari kelompok kami. Wassalam